Kita saksikan zat asam di desak asam arang dan karbon dioksid itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung memompa abu. Abu membawa batu. Batu membawa lindu. Lindu membawa longsor. Longsor membawa air. Air membawa banjir. Banjir membawa air mata. Halo semuanya, salam sastra, salam budaya. Kembali lagi di channel Sanggar Seni Gedang Godok Tulungagung. Sanggar seni yang bergerak di bidang seni kentrung, teater, sastra, dan musik. Kali ini saya, Nabila Permatasari, akan berbagi pengalaman dan juga pengetahuan kami mengenai membaca puisi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng di channel ini. Karena apa? Karena kita akan terus berbagi tutorial belajar membaca puisi, mendongeng, menulis cerpen, menulis pantun, berakting teater, dan masih banyak lagi. Hayo, siapa yang masih berpikir kalau baca puisi itu sulit? Baca puisi itu nggak sulit loh, asalkan kalian punya keinginan kuat untuk belajar dan percaya dengan kemampuan diri kita. Sebelumnya, Kak Nabila mau cerita sedikit nih tentang pengalaman kakak dulu. Jadi, waktu kakak masih SMP dulu, kakak pernah ikut lomba membaca puisi di sekolah. Waktu itu, kakak belum tahu cara membaca puisi dengan baik. Ya kakak cuma modal pede aja, membaca sesuka hati kakak. Ternyata kakak kalah. Kata teman kakak kurang menjiwai. Akhirnya dari kekalahan tersebut, kakak jadi punya keinginan yang kuat untuk belajar membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata masih banyak sekali materi tentang membaca puisi yang kakak belum tahu. Pede aja belum cukup, kita harus tahu dan belajar mengenai langkah-langkah membaca puisi dengan baik dan benar. Inilah video tutorial cara membaca puisi dari Sanggar Seni Gedang Godok. Kak Nabila akan bagi jadi 4 langkah ya. Selamat belajar! Langkah pertama, memilih puisi yang tepat. Ketika kalian akan memilih puisi yang akan dibacakan, kadang kalian merasa bingung kan untuk memilihnya? Atau kadang kalian asal pilih? Jangan dong. Begini, kakak sarankan kalian untuk memilih puisi sesuai dengan kemampuan dan karakter kalian. Kalian pasti punya tema favorit kan dalam hal film, musik, ataupun bacaan. Entah itu dengan tema keluarga, alam, persahabatan, atau bahkan kepahlawanan. Kalian juga pasti memiliki kecenderungan untuk memilih puisi dengan karakter yang berapi-api, sedih, atau kebahagiaan. Nah, kalian pilih puisi yang sesuai dengan kesukaan kalian itu. Pasti lebih mudah untuk dipahami dan dibuat berlatih. Apa ada Kak kasus salah pilih puisi? Ada dong. Dalam lomba baca puisi, biasanya ada beberapa pilihan puisi yang nanti akan dibacakan. Terkadang, Bapak Ibu guru memilihkan puisi yang paling panjang agar terkesan siswanya itu pandai dalam menghafal naskah yang panjang. Tapi, puisi itu dipilih tanpa mengedepankan kemampuan dan karakter siswanya. Hal itu malah membuat si siswa kesulitan dan bahkan saat perlombaan si siswa jadi kurang maksimal dalam penampilannya. Tips memilih puisi yang tepat dari Kak Nabila, pilihlah puisi yang sesuai dengan karakter dan kemampuan kalian ya. Jangan pilih puisi hanya karena panjang atau terkesan rumit, tapi malah menyulitkanmu sendiri. Setelah memilih puisi yang tepat, saatnya masuk ke langkah yang kedua, yaitu memahami isi puisi yang telah dipilih. Udah pasti dong Kak, tunggu dulu. Yakin udah 100% paham? Kalau temanya sih kakak yakin kalian langsung paham. Tapi coba deh kalian baca lagi bait demi bait puisi tersebut. Berulang-ulang kali loh ya bacanya.
Nanti kalian mungkin akan menemukan kata baru yang kalian belum pahami, atau mungkin ada satu baris dari bait tersebut yang kalian belum terlalu paham maknanya. Pahami puisi tersebut dari kata per kata, baris per baris, bait per bait hingga keseluruhan ya, biar tidak salah tafsir. Kalau perlu minta bantuan yang lebih paham. Dengan memahami puisi tersebut, kita pasti punya gambaran suasana yang tergambar pada tiap bait puisi tersebut. Sehingga hal itu memudahkan kita untuk membaca puisi dengan penuh penghayatan. Oke, masuk ke langkah ketiga, yakni mengolah puisi yang akan dilatihkan. Bagaimana cara mengolahnya, Kak? Apa harus mengubah kata-kata dalam puisi tersebut? Jangan dong. Mengolah di sini artinya memberi tanda, baik tanda jeda maupun tanda suasana, dan tempo ketika nanti akan dibacakan puisinya. Dan selain itu, kita juga harus menemukan klimaks dan anti klimaks dalam puisi tersebut. Nah, sekarang kalian siapkan puisi yang kalian sukai dan kakak akan kasih contohnya. Kakak sudah punya sebuah puisi yang berjudul Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail. Langkah pertama yaitu penjedaan. Tentu hal ini sudah sering kalian lakukan saat ingin membacakan puisi. Tapi kakak ingatkan sekali lagi, kalian harus paham betul isi puisinya agar kalian tidak salah dalam menjeda. Menjeda ini tidak ada aturan bakunya ya, hanya tergantung dengan kekuatan feel kita saat membaca puisi tersebut. Nah, untuk memberi tanda suasana dan tempo, lagi-lagi kita butuh feeling kita. Jika kalian menggunakan puisi yang sudah cukup populer, untuk permulaan belajar kalian bisa mencari referensi di YouTube dan melihat bagaimana mereka membacakan puisi tersebut. Setelah itu, kalian bisa menirukan dan juga menuangkan di lembar puisi kalian. Kali ini, Kak Nabila akan mencoba dengan feel kakak sendiri. Di bait pertama, ini kakak beri tanda suasana hati galau, kesedihan. Temponya pelan dan dengan suara yang lembut. Bait kedua, suasana hati makin sedih dengan tempo agak cepat dan suara dikeraskan sedikit. Begitu juga dengan yang lainnya dan seterusnya. Nah, di bait Allah dan seterusnya ini adalah klimaksnya. Kita tandai dengan suasana hati yang sedih mendalam dengan suara keras dan suasana hati yang penuh tangis mengajak penonton ikut merasakan kesedihan. Selanjutnya, bait terakhir ini adalah anti klimaksnya. Ditandai dengan suasana hati yang terkesan pasrah dan dibacakan dengan suara yang pelan. Dengan memberikan penandaan seperti di atas, kita jadi bisa membaca puisi dengan penuh dinamika, tidak flat dan membosankan. Tiba ke langkah yang keempat, yaitu berlatih membaca puisi. Setelah memilih puisi yang tepat, memahami isi puisi, dan memberikan penandaan sesuai kebutuhan kita, kini saatnya kita berlatih membacanya. Dalam berlatih membaca puisi, ada dua unsur yang harus dipelajari. Yang pertama yaitu latihan vokal, mencakup volume, pelafalan, intonasi, dan kelancaran membaca. Dan yang kedua, latihan ekspresi dan perform panggung. Untuk latihan vokal, volume suara kita harus terdengar jelas. Saat kita berkata lirih, tetap bisa menjangkau telinga sang pendengar. Saat berteriak, suara kita tidak menyakiti telinga pendengar. Jadi pas, lafal atau artikulasi kita harus baik kata per kata. A, I, U, E, O harus jelas. Intonasi atau penekanan tiap kata baik di tengah maupun di akhir baris juga harus jelas. Dan tentunya harus lancar membacanya. Untuk latihan ekspresi dan perform panggung, kuncinya adalah hati dan mata.
Jika kalian telah mampu menghayati puisi tersebut, hati kalian akan berbicara melalui mata. Ketika mata kalian kuat dan yakin, tubuh kalian akan bergerak dengan natural dan tidak dibuat-buat. Jadi, pendengar tidak akan berpaling dan menikmati saat melihatmu membaca puisi. Kalian bisa minta bantuan orang lain untuk memberi penilaian terhadap penampilanmu. Ayah dan ibumu, gurumu, atau teman-temanmu. Dari situ kalian akan mendapat masukan apa yang kurang sesuai dalam penampilanmu. Oke, sekian tutorial kali ini. Kakak dan teman-teman kakak dari Sanggar Seni Gedang Godok akan terus berbagi tentang puisi, mendongeng, menulis cerpen, menulis pantun, berteater, dan lain-lain. Jadi subscribe dan ikuti terus ya, biar kita bisa belajar bersama. Buat kalian yang mempunyai pertanyaan, kalian bisa tulis terangkan di komentar bawah ya. Nanti kakak akan jawab satu persatu sebisa kakak. Salam seni, salam sastra, salam budaya, salam gedang.